Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, seperti biasa saya doakan teman-teman semua diberikan kesuksesan dunia akhirat. Di Inggris hiduplah keluarga Thomas Boleyn yang mempunyai 3 orang anak. Anak perempuan pertama bernama Anna Boleyn, anak laki-laki kedua bernama George Boleyn dan anak ketiga bernama Mary Boleyn. Pada usia kanak-kanak, datang sebuah lamaran dari keluarga saudagar untuk meminang Anna Boleyn. Tetapi sang ayah menolak karena ia merasa Anna adalah wanita yang cerdas, dan memiliki pendirian yang teguh sehingga dia pantas mendapatkan calon suami yang lebih dari sekedar anak saudagar. Lamaran itu pun dialihkan untuk Mary karena si ayah menganggap Mary yang lebih cocok dengan perjodohan ini. Waktu berlalu dengan cepat. Anak-anak Boleyn telah tumbuh dewasa memiliki paras yang rupawan, dan status bangsawan kelas 3. Tibalah hari pesta pernikahan Mary. Para pelayan sibuk mempersiapkan sang calon pengantin agar tampil lebih cantik dari biasanya. Mary dan calon suami pun bertemu untuk pertama kalinya pada pesta perayaan itu, dan mereka berdansa bersama. Semua orang di keluarga Boleyn bersuka cita merayakan pesta pernikahan, sementara itu di kerajaan Inggris sedang berduka, bayi yang dikandung sang ratu meninggal pada saat dilahirkan. Hal ini membuat hubungan raja dan ratu semakin merenggang, yang berakibat semakin susah Inggris mempertahankan tahta tanpa kehadiran putra mahkota. Hari itu paman Anna yang juga orang kepercayaan raja, meninggalkan kerajaan bergegas pergi menuju pesta pernikahan keponakannya. Di malam hari, Anna duduk berdua bersama Mary. Sambil berbincang santai mengatakan bahwa, seharusnya dia sebagai kakak YG memberikan nasihat pernikahan, tetapi dia tidak punya pengalaman sebelumnya. Seusai mengantar Mary ke kamar pengantin, Anna dipanggil oleh sang ayah ke ruangannya. Di sana sudah ada paman menunggu kedatangannya. Dalam perbincangan mereka bertiga, sang ayah memberikan ide agar Anna bisa memberikan kekayaan yang berlimpah dan status sosial kelas atas jika dia bersedia menemani sang raja, karena saat ini raja sedang bersitegang dengan ratu. Hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Sang paman berkata jika ada masalah seperti itu di rumah tangga, pria cenderung mencari kesenangan lain di luar. Jika Anna setuju, sang paman yang akan menjembatani pertemuannya dengan raja. Ide ini juga membuat Thomas dan istrinya bersitegang karena berbeda pendapat. Istrinya tidak setuju dengan pemikiran suaminya, tetapi keputusan ada di tangan Anna. Dia menerima tantangan yang diberikan oleh pamannya. Rombongan raja telah sampai di kediaman Boleyn, segera persiapan penyambutan tamu dipercepat. Makanan lezat, tempat istirahat yang nyaman merupakan penentu kenyamanan sang raja. Tak lupa Anna yang cantik juga berperilaku manis di depan sang raja. Keesokan paginya agenda berburu pun dilakukan. Raja mempertanyakan kepada Anna apakah dia siap, dan dengan siapa dia akan berkuda. Anna menjawab dengan percaya diri bahwa dia bisa berburu dan menunggang kuda sendirian. Dengan keyakinannya itu Anna malah menjerumuskan dirinya ke dalam masalah. Agenda berburu harus berakhir, terjadi kecelakaan di mana sang raja jatuh dari kudanya dan masuk ke dalam jurang. Ia digotong oleh para prajuritnya kembali pulang. Sementara itu di kediaman Boleyn, ayah dan ibu sedang menunggu kedatangan Anna dan rombongan raja. Mereka pun kaget melihat kondisi Raja YG digotong menggunakan tandu. Takut dengan kemurkaan raja yang telah diinjak harga dirinya oleh Anna, sang paman langsung berinisiatif memanggil Mary menggantikan Anna merawat raja hingga sembuh. Raja yang awalnya tidak menyadari keberadaan Mary di keluarga Boleyn akhirnya mengetahui bahwa Mary sudah menikah. Tetapi tidak membuatnya patah semangat untuk mendekatinya. Raja terpesona dengan kelembutan Mary sehingga dia pun berkompromi dengan keluarga Boleyn, agar Mary bisa menjadi dayang istana serta memisahkan Mary dengan suaminya. Boleynnya setuju dan akhirnya mereka mendapatkan harta dan hak istimewa bisa berkunjung ke istana Inggris kapanpun mereka mau. Di istana, pelayan memperkenalkan Mary kepada ratu sebagai dayang barunya. Sudah menjadi rahasia umum jika perempuan yang dibawa oleh raja dari luar tanpa persetujuan ratu, adalah wanitanya raja. Malam di mana Mary harus melayani sang raja pun tiba.
Sebelum memasuki kamar raja, dia berbincang dengan Anna mengungkapkan permintaan maaf karena tidak sengaja menggores luka di hati sang kakak. Anna dengan sikap yang seolah-olah itu bukan masalah baginya, tetapi jauh di dalam hatinya sangat tersakiti. Ketika masuk di kamar raja dengan langkah gemetar, dan wajah yang gugup, raja memahami situasi Mary yang merasa tidak nyaman. Dia pun memberi kata-kata penenang kepada Mary agar Mary lebih rileks. Perbincangan singkat dengan raja membuat hati Mary luluh dan jatuh cinta pada sang raja. Malam yang hangat dan romantis pun dilalui bersama. Anna yang masih kesal dengan perlakuan ayah dan adiknya memutuskan hal bodoh, ia menikah dengan seorang bangsawan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Saat George bilang, Anna telah menikah secara diam-diam kepada Mary, wajah Mary tidak menampakkan kebahagiaan tapi ketakutan. Dia marah kepada George karena tidak bisa menghentikan Anna. Alasannya bangsawan yang dinikahi Anna, sudah bertunangan dengan wanita lain dan akan segera menikah. Tanpa berpikir panjang, Mary segera melaporkan berita ini kepada ayah dan pamannya. Segera Anna dan kekasihnya dipanggil dan diberi pelajaran oleh keluarganya. Anna tidak terima dengan keputusan paman dan ayah yang membatalkan pernikahan dan mengirimnya ke kerajaan Prancis untuk belajar di sana. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan suaminya yang baru dinikahi itu juga meninggalkannya. Akhirnya Anna dengan berat hati meninggalkan Inggris. Kepergiannya membuat luka yang begitu dalam dan menyimpan dendam terhadap Mary. Karena Mary yang membocorkan rahasia pernikahannya kepada sang ayah. Setelah kepergian Anna, Mary pun diberitakan mengandung anak raja, dan saudaranya George Boleyn akan segera dijodohkan dengan Jane Parker, anak dari sepupu raja. Tapi George tidak merasakan cinta untuk Jane. Dia menentang keputusan ayahnya tapi dia pun tidak dapat berbuat banyak karena sekarang hidup mereka ditanggung oleh Mary. Raja memberikan rumah megah, serta tanah untuk keluarga Boleyn sebagai hadiah untuk kehamilan Mary. Ayah Mary kembali bertengkar dengan istrinya. Mereka berbeda pendapat tentang tujuan dan kebahagiaan anak-anaknya. Selagi ayahnya berusaha menyenangkan sang ibu dengan banyaknya hadiah yang diberikan raja. Tapi sang ibu juga terus mengingatkan ayah, jikalau harta yang mereka dapatkan dengan mudah, mereka juga bisa kehilangannya dengan mudah juga. Mary berada di kamar sedang berbaring ketika bangun dan berdiri mendapati sprei bernoda darah. Ketika diperiksa, tabib kerajaan mengatakan bahwa kandungannya lemah. Demi menjaga bayinya agar tetap kuat dan selamat, raja dilarang mendekati Mary. Beberapa bulan telah berlalu. Tidak mau posisi Mary digantikan oleh wanita lain, ayah dan paman berinisiatif membawa pulang Anna, agar sang raja tidak kesepian, apalagi selama ini Ratu Prancis rutin memberi kabar bahwa Anna mengalami kemajuan yang pesat. Itu artinya dia tidak akan membuat masalah di masa depan, pikir ayahnya. Misi Anna kali ini adalah membuat pikiran raja tetap fokus kepada Mary selama masa kehamilannya. Anna yang kembali ke Inggris menjadi pusat perhatian di kerajaannya. Semua bangsawan dan rakyat biasa terpikat dengan pesona kecantikan, pengetahuan dan sifatnya yang lugas dan pemberani. Jarang ada perempuan di Inggris yang unik seperti Anna. Selama di Prancis dia belajar begitu banyak pengetahuan, sehingga Anna Yege sekarang, berbeda dari Anna yang dulu. Raja kini mulai terhibur dengan kedatangan Anna yang pandai dan ceria ketika bercerita. Di sini Anna mulai memainkan perannya dengan baik dengan membawa misi tersembunyi, balas dendam kepada adik dan ayahnya yang telah membuangnya jauh ke Perancis. Dia mulai berakting seperti tarik ulur pada raja. Raja dengan cepatnya masuk ke dalam jebakan Anna. Ketika raja memberikannya hadiah, dia senang, tapi menolaknya dan menyuruh pelayan untuk mengembalikan kepada raja. Pada satu waktu dia menjenguk Mary yang masih terbaring lemah di tempat tidur. Mary menyambutnya dengan wajah yang tidak bersahabat, seolah dia tahu rencana yang sudah diatur oleh kakaknya, untuk merebut raja kembali. Di saat yang bersamaan pelayan raja datang dan memberikan hadiah kedua kali kepada Anna di depan mata Mary. Seketika itu Mary merasa hancur dikhianati oleh kakaknya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena terbaring lemah. Hari persalinan yang ditunggu-tunggu pun tiba, Mary melahirkan seorang putra. Sesaat sebelum mendengar tangisan bayi, Anna dan Raja sedang berbincang tentang hubungan keduanya.
Sang raja bertanya apakah dia masih ada harapan untuk memiliki Anna. Anna yang merasa terancam mendengar suara tangis bayi Mary, kemudian dengan cepat memberikan harapan pada sang raja, dengan syarat raja tak boleh lagi bertemu dengan Mary maupun bayi mereka. Raja pun pergi meninggalkan Mary dan anaknya, tanpa seucap kata yang keluar dari mulutnya. Ayah dan paman yang melihat kejadian itu, geram melihat sikap Anna. Untungnya sang ibu menjadi penengah, dan memberikan Anna kesempatan untuk menjalankan idenya. Lalu bagaimana nasib Mary? Tanya ibu. Mary akan dipulangkan ke kampung halaman, dan hidup berdua bersama anak haramnya. Bukankah itu yang dia inginkan dari awal, kata Anna. Mary pun berbesar hati, menerima nasibnya dibuang oleh raja. Singkat cerita, Ratu Inggris yang saat ini memerintah, dilengsarkan karena tidak dapat memberikan keturunan putra mahkota. Ini adalah ulah Anna yang menghasut raja, agar melengsarkan ratunya. Menjelang hari Anna akan diangkat menjadi ratu, datang sebuah petisi dari istri Henry Percy, yang meminta agar bisa bercerai dari suaminya, karena suaminya pernah melakukan pernikahan dengan Anna Boleyn. Raja kaget sekaligus marah terhadap berita ini, karena menyangkut calon Ratu Inggris yang harusnya tidak ada konspirasi dalam pengangkatannya nanti. Raja memanggil Mary untuk mendapatkan informasi. Mary dengan berbesar hati, menyembunyikan pernikahan kakaknya, dan memperbaiki hubungan persaudaraan yang sempat putus dengan Anna. Anna juga meminta maaf kepada Mary, atas perbuatannya di masa lalu, dan meminta Mary untuk tetap tinggal di istana, menemaninya menyaksikan persidangan pelengseran ratu. Menjadikan Ratu Biarawati tidak menjadikan raja senang, walaupun sekarang tidak ada lagi penghalang antara dirinya dengan Anna. Kini kerajaan Inggris tidak lagi terikat dengan gereja Roma, dan membuat gereja sendiri. Hal ini membuat raja berkecil hati pada negara lain dan membenci Anna karena masalah ini. Menjadi Ratu Inggris, tidak lantas membuatnya bahagia, sang raja tetap tidak bisa membuka hati untuk Anna lagi, dia memperlakukan Anna dengan buruk. Ketika lahir anak perempuan dari rahim Anna, wajah raja tampak biasa saja. Karena yang dibutuhkan masyarakat Inggris sekarang adalah pewaris tahta seorang putra mahkota. Raja terus berdebat dengan Anna setiap malamnya. Ini membuat Anna stres, untung ada George dan Mary yang selalu setia menemani Anna. Di kehamilan kedua, Anna keguguran lagi, tetapi rakyat dan raja terus mendesak Anna agar melahirkan seorang putra. Anna putus asa kemudian mempunyai ide gila. Dia menyuruh George melakukan hubungan dengannya agar secepatnya memberikan Inggris kabar kehamilan lagi. George yang kasihan melihat saudarinya sempat menyetujui ide gilanya. Namun di pertengahan dia juga takut akan hukumannya jika ketahuan oleh raja. Akhirnya Anna meminta maaf kepada George karena telah menakutinya. Tetapi kejadian ini dilihat langsung oleh Jane Parker, istri George, dan mengira mereka telah melakukan hubungan terlarang. Berita ini pun langsung dilaporkan pada raja oleh Jane. Raja pun membuat keputusan Ratu Anna harus disidang atas perbuatan pengkhianatan kepada kerajaan Inggris. Para hakim kerajaan memutuskan Ratu Inggris bersalah atas dakwaan perbuatan incest. Mary yang mengetahui hasil sidang Anna, yang dinyatakan bersalah, datang ke istana untuk meminta pengampunan pada raja. Kepada Mary raja berjanji akan mengampuni Anna. Mary pun berkunjung ke penjara dan mengabarkan jikalau raja telah berjanji padanya untuk melepaskan Anna. Kedatangan Mary membuat Anna bahagia dan membawa secercah harapan. Tetapi janji itu diingkari oleh raja dan Anna pun tetap dieksekusi mati. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita ini sampai selesai. Salam sukses dunia akhirat.